Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Media dari Manajemen E akan mempresentasikan tentang argumen Indonesia menjadi superpower bagi peradaban Islam. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Namun, untuk lebih pastinya, para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan. Namun, setidaknya ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Pendapat mengenai teori ini diajukan oleh para sarjana dari Belanda, seperti Jan Pichnapel, Jan Peer, dan Snoek Harganye. Berdasarkan teori tersebut, dikatakan bahwa persebaran Islam di Indonesia berasal dari wilayah Gujarat atau India. Masuknya Islam tersebut dilakukan antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Hal ini dibuktikan penemuan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi di Aceh. Nisan yang ditemukan tersebut memiliki ukiran yang khas Gujarat, sehingga dari penemuan tersebut disimpulkan bahwa nisan tersebut diimpor dari wilayah Gujarat atau dibuat oleh rakyat Nusantara yang telah belajar mengenai kaligrafi khas Gujarat. Yang kedua ada teori Persia. Pendapat ini dicetuskan oleh Hussein Jajaningrat yang mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia sekarang ini berasal dari Persia atau Iran saat ini. Pendapat ini didasarkan pada persamaan tradisi antara Nusantara dan Persia. Kebudayaan tersebut seperti perayaan 10 Muharram yang dilakukan sebagai hari suci dari para kaum Syiah atau Meni Jinggala Hussein bin Ali. Yang ketiga ada teori Arab atau Mekah. Pendapat ini berasal dari budaya Hamka yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Arab atau Mesir. Selain itu, teori ini juga dicetuskan oleh Anthony H. Jones yang mengatakan bahwa penyebaran Islam dilakukan oleh para musafir yang disebut dengan kaum Sufi. Pada teorinya, Buya Hamka mengatakan bahwa Gujarat hanya tempat persinggahan sementara para pedagang Arab sebelum melanjutkan pelayaran ke Nusantara. Selain itu juga terbukti pada kaligrafi yang ditemukan di sebuah batu bersurat dengan bahasa dan huruf Arab. Batu tersebut berisi mengenai meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun. Yang kedua ada proses masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat serta istiadat penduduk lokal. Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat ajaran ini banyak diterima oleh masyarakat setempat. Proses masuknya Islam dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama ada perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim. Tak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Hal inilah yang diduga memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Yang kedua ada perkawinan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang diduga memperlancar penyebaran ajaran Islam. Yang ketiga ada pendidikan. Setelah perkampungan Islam dibentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang berkampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Yang terakhir ada kesenian. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran ajaran Islam, wayang memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Yang ketiga adalah argumen agar Indonesia menjadi superpower peradaban Islam. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas warganya adalah beragama Islam. Indonesia layak menjadi pusat peradaban Islam yang moderat dan modern. Pernyataan itu didasari fakta Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Ada beberapa hal yang harus dikembangkan agar Indonesia bisa menjadi negara yang superpower bagi peradaban Islam. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran individu. Langkah awal yang harus kita capai agar terwujudnya negara Indonesia sebagai negara superpower peradaban Islam adalah kita harus menumbuhkan sifat positif dalam diri kita, terutama
dalam masalah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena individu di Indonesia ini masih acuh tak acuh, tidak peduli satu sama lain, saling mengadu domba, mau enak sendiri, selalu menindas orang yang lemah, tidak suka berperilaku adil. Hal ini jika dibandingkan dengan negara maju sangatlah aneh. Di sana prestasi sekecil apapun akan dihargai. Di sana bahkan mereka diajak bekerja sama untuk mengembangkan bakat dan prestasinya. Hal ini harus dipertimbangkan agar kita bisa menjadi negara Indonesia yang superpower bagi peradaban Islam. Yang kedua adalah negara perlu menerapkan hukum Islam dengan benar. Hukum di Indonesia menurut saya sudah benar, tetapi kesalahan yang perlu diperbaiki terdapat pada penegak hukumnya. Banyak ditemukan bahwa hukum di Indonesia bergantung kepada materi. Maksudnya bagi mereka yang tidak memiliki uang, maka akan selamanya mendapatkan hukum dengan seadil-adilnya. Bagi mereka yang memiliki uang dan juga kekuasaan, mereka akan bisa lepas dari hukuman yang diberikan. Dengan mudahnya mereka menjadikan hukum sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menurut saya bisa diatasi dari diri kita masing-masing dan juga dari pimpinan, di mana kita harus bisa mengerti di mana kita berbuat kesalahan. Di situ kita juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Selain itu, pemimpin juga memiliki peran yang sangat penting. Kita harus bisa memilih pemimpin yang adil dan bijaksana agar hukum ini bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Yang ketiga adalah meningkatkan masalah perekonomian. Perekonomian di Indonesia masih dibilang rendah. Hal ini harus segera diatasi, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia sendiri, lapangan pekerjaan masih sangat sulit. Banyak sekali lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya. Semisal seseorang yang lulusan sarjana peternakan yang bekerja di perusahaan teknik sipil ataupun konstruksi. Yang jelas hal itu bukan keahlian yang mereka pelajari selama kuliah. Namun karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka harus menelan kenyataan pahit bahwa mereka akan bekerja dimanapun mereka diterima kerja. Faktanya keadaan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Mau tidak mau mereka harus mempelajari sesuatu yang baru bagi mereka. Pelajaran yang dapat waktu perkuliahan harus sirna. Hal ini harus diperhatikan pemerintah. Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia jangan hanya bisa mencari pekerjaan saja, tapi kita juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi para penganggur di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang keempat adalah mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis Islam. Pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan negara Indonesia di masa yang akan datang, karena nasib bangsa kedepannya berada pada tangan pemuda. Oleh karena itu, pemuda sebagai pembawa perubahan bagi bangsa Indonesia harus ada upaya saling memotivasi dan mendorong adanya kemajuan di dalam masyarakat, agar terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan adalah pondasi bagi segala hal. Tanpa pendidikan, pemuda akan sulit menjalankan perannya sebagai penerus bangsa. Pendidikan ini sangat perlu ditanamkan sejak dini kepada para pemuda agar mereka dapat meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis Islam sehingga menjadi pusat peradaban yang bisa jadi rujukan umat Islam di dunia. Apalagi sekarang ini di Indonesia sudah banyak kampus-kampus Islam baik berstatus sekolah tinggi agama Islam negeri atau STAIN atau IAIN maupun UIN. Yang kelima adalah adanya pengembangan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan inovasi yang bermanfaat pada kemajuan peradaban. Menurut Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang PS Brojonegoro dalam sidang terbuka Institut Teknologi Bandung agar Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan IPTEK di kawasan Asia dan dunia, maka ada beberapa strategi. Yang pertama ada adopsi dan penerapan IPTEK, meningkatkan kemampuan dan kemandirian IPTEK, pengembangan teknologi berbasis maritim, pengembangan dana inovasi, pengembangan model triple helix yang dapat dikembangkan menjadi N-helix, dan yang terakhir adalah pengembangan IPTEK berbasis budaya. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas penduduk di Indonesia.
Kualitas penduduk sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai superpower peradaban Islam. Strategi agar kualitas penduduk di Indonesia meningkat adalah yang pertama, meratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah harus memberi banyak perhatian kepada rakyat kecil dan juga daerah terpencil agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai. Pemerintah juga harus siap memberikan jangkauan dalam segi biaya dan memudahkan para anak bangsa belajar sehingga terwujudnya upaya mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, ada memperbaiki sarana dan prasarana umum demi kelancaran kerja, sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, mempermudah pelayanan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, menertibkan pada pola pemukiman penduduk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.